ruang-ruang publik kota, kemudian juga budaya perkotaan, nah kemudian budaya angkringan yang sampai sekarang masih ada, budaya lembur dan sebagainya, itu terjadi karena masuknya listrik itu, gitu loh. Kalau kita mau melakukan transisi energi, kita mau kapan aja, net zero emission kita mau tahun 2050, sebelum 2050, meskipun kita menetapkan 2060, sangat bisa. Suplai batu bara itu kendalinya ada di Rusia, sehingga terjadi suplai gas, sehingga kemudian ketika terjadi perang, mereka diputus gitu loh. Semua. Kalau orang sudah banyak mengatakan soal terjadinya persaingan di tingkat elit kita, tetapi sebetulnya didasari oleh kepentingan asing yang waktu itu mereka sudah banyak sekali menanamkan istilahnya agen-agennya di sini. Yeah. Oke, welcome to Total Politik. Jumpa lagi di podcast politik dan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat filosofikal. Ya, betul sekali, bersama orang yang filosofis dan tidak ahistoris. Ya, dan kita sudah kedatangan sejarawan menerangi negeri, Eko Sulistyo. Akhirnya datang lagi. Tapi terakhir kita ngomongin itu ya, krisis agak serius. Energi. Ya, kalau ini nggak serius tapi filosofikal dan sangat cultural. Dan sangat eko banget. Ya. Nah, Mas, sejarawan di abad sekarang orang tahu sejarawan itu ya Yuval Noah Harari, walaupun banyak sejarawan ya. Yang kontemporer yang dekat dengan culture pop sekarang lah ya. Dan dia bicara dengan Mark Zuckerberg, dengan banyak intelektual, bahkan terakhir ada videonya debat dengan filsuf Slovenia, Rocky Gerungnya Eropa ini, Slavoj Žižek. Ya kan, dia mendekatkan sejarah dengan publik dan pembicaraan hari ini gitu. Ya mungkin agak mirip Rocky juga yang akhirnya mendekatkan filsafat kepada publik gitu. Nah, ini menarik, tapi sebenarnya kan temanya Harari ini kan nggak berbeda dengan sejarawan klasik gitu kayak Toynbee, terus bahkan Ibnu Khaldun ya, yang menulis buku Muqaddimah untuk Raja Maghribi atau sekarang Maroko yang sudah masuk semifinal Piala Dunia ini, Mas. Maroko itu dulu Maghribi ya. Itu yang dimaksud Maghribi. Itu yang dimaksud tuh kan Maroko sekarang. Nah, ini sejarawan di dalam konteks kerajaan ini kan orang penting ya. Ya, dia sejenis carik tapi yang akan menyampaikan kabar-kabar istana kepada masa depan gitu kan. Nah, Mas Eko gimana melihat tema-tema sejarah kita itu kembali lagi ke sejarah kemanusiaan, evolusi manusia, perubahan manusia, bahkan seperti Harari juga. Kalau gaya-gaya Perancis kan yang apa istilahnya sejarah kecil ya petit history. Ya, tentang ada buku apa de l'Histoire de la Marche, sejarah Tokai, bos. Dari Tai dia menjelaskan kolonialisme dan lain-lain. Gue lupa siapa penulisnya. Nah, ini tapi ini trennya berubah lagi nih. Ada masuk sejarah politik, tapi sejarah dunia kita balik ke tema-tema asali lagi, Mas. Gimana penjelasannya? Iya, memang kalau mau bicara pendekatan ilmu sejarah atau sejarawan, hari ini Anda mengutip tokoh Harari itu saya kira memang dia ini background-nya cukup menarik ya, karena dia begitu muda mendapatkan gelar doktornya dan dia orang Israel kalau nggak salah Hebrew University. Hebrew University. Terus kemudian pendekatannya, jadi mereka menggunakan pendekatan yang disebut dengan global history. Jadi sejarah secara umum. Misalnya bagaimana dia intent saat pandemi, dia bicara soal virus ya, soal virus, bahwa virus ini pada dasarnya adalah bagian dari peradaban itu sendiri. Artinya di mana orang melakukan kontak, misalnya pada saat itu para conquistador, para penjelajah dari bangsa-bangsa Eropa berkontak secara fisik dengan masyarakat
pribumi pada saat itu, misalnya di masyarakat India dan yang lainnya. Nah, disitulah awal mula terjadi bagaimana penyebaran virus itu. Baik yang tidak disengaja, artinya ada virus yang ikut di dalam kapal mereka, tapi juga yang disengaja, artinya virus mulai dipakai sebagai senjata untuk mengalahkan masyarakat pribumi itu. Nah, itu Harari mulai melakukan itu ya, pendekatan yang itu yang waktu itu juga pernah saya kutip, saya menulis artikel untuk istilahnya globalisasi virus pada saat itu. Nah, yang menarik juga bahwa selalu dalam pendekatan sejarah ini karena mereka bisa berpikir masa lalu, kekinian dan masa depan. Kira-kira itu. Dan banyak sekali konteks. Tadi yang Anda sebut soal Arnold Toynbee, kemudian Ibnu Khaldun. Nah, itu mereka sudah melakukan pendekatan yang sebetulnya itu diteruskan oleh Harari soal global history itu. Nah, sebetulnya ini bukan monopoli historian. Kalau Anda menyebut Harari, iya. Tetapi ada profesor-profesor yang menjadi guru Harari yang background-nya bukan sejarah tapi demografi, itu juga menggunakan pendekatan sejarah. Misalnya Jared Diamond, Profesor Jared Diamond. Itu buku-bukunya cukup terkenal, sudah banyak diterjemahkan oleh Gramedia, kepustakaan Gramedia. Yang meskipun dia punya prisma keilmuan demografi, tetapi dia menggunakan pendekatan sejarah untuk menerangkan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat ini. Nah, itulah kelebihan seorang historian. Misalnya saya yang menulis ini buku apa ini? Buku apa ini? Jejak listrik di Tanah Jawa. Di Tanah Raja. Ya. Raja. Di Tanah Raja itu kan menggambarkan bagaimana proses awal mula listrik masuk di daerah kekuasaan raja di Solo ya. Nah, di situ saya melihat bahwa ternyata ruang-ruang publik kota, kemudian juga budaya perkotaan, nah kemudian budaya angkringan yang sampai sekarang masih ada, budaya lembur dan sebagainya, itu terjadi karena masuknya listrik itu, gitu loh. Ya, bagaimana listrik itu kemudian merubah ruang publik perkotaan, merubah budaya-budaya perkotaan, budaya hiburan, bioskop masuk, kemudian juga radio, tram, tram listrik, itu semua kan dipasok oleh energi listrik. Nah, artinya bahwa listrik itu menghadirkan modernitas. Nah, itu yang tentu yang bisa menerangkan mereka yang dibekali ilmu sejarah. Kira-kira begitu. Nah, Mas, ini masuk ke sini, Mas, ke listrik ya. Ini kan berarti Mas Eko mengingatkan saya kepada seorang ilmuwan baru meninggal kayaknya ya. Dia menyebut dirinya politikolog. Namanya Bruno Latour kalau pernah dengar. Nah, ini menarik banget bukunya Down to Earth sama We've Never Been Modern. Salah satu dua bukunya yang pernah saya baca gitu. Gimana tuh, Re? Nah, dia pendekatannya mirip kayak Mas Eko ngomong bahwa listrik itu yang membuat orang ada budaya lembur dan lain-lain gitu. Nah, dia muncul dengan sebuah tesis soal non-human agent. Jadi dia misalnya dia jelasin soal global warming gitu misalnya. Dia bilang, gue nggak percaya ini karena ulah manusia nggak sehebat itu ngatur alam gitu. Lu songong banget gitu kan. Ini Prancis nih, tradisi Prancis gitu. Lu nggak sehebat itu bisa masa gara-gara kelakuan lu bumi mau mati. Tapi memang bumi ini yang lebih kuat dan lebih superior daripada lu. Dia karena situasinya dia pengen kayak begini, makanya lu harus beradaptasi katanya. Nah, berarti Mas Eko juga dalam hal ini percaya bahwa sejarah kita ini banyak digerakkan oleh non-human agent ini, Mas. Ya, semua perangkat ya, semua termasuk virus tadi kayak Harari gitu, ya, teknologi gitu. Semua penemuan-penemuan yang diproduksi oleh manusia memang akhirnya kemudian menimbulkan dampak ya. Kita bisa mulai jejaknya paling yang ditulis dalam sejarah paling kuat adalah misalnya sejak revolusi industri ya. Nah, karena apa? Di sana kemudian industri itu menjadi tumbuh lebih kuat, lebih besar, bahkan kemudian sampai melahirkan kapitalisme, bahkan melahirkan juga kemudian
kolonialisme, imperialisme. Perang termasuk kan? Artinya begitu. Nah, dalam konteks itu tentu industrialisasi butuh namanya resources, butuh digerakkan, butuh mereka di-generate dari namanya misalnya batu bara pada saat itu ya, karena ini banyak mesin-mesin yang digerakkan oleh ketel uap. Yeah. Nah, disitulah kemudian beban polusi itu menjadi meningkat. Nah, inilah yang sampai hari ini ya paling tidak terjadi perdebatan. Karena revolusi industri ini juga dimulai dari negara-negara paling nggak negara-negara barat. Nah, startnya kan kemudian pada abad 18 ya. Nah, tapi kemudian ini mereka kemudian mengajukan upaya untuk menstop energi batu bara. Nah, bagi misalnya kita Indonesia, bagi misalnya India, bagi yang lain-lain, ini nggak adil dong. Anda sudah melakukannya, menikmati itu sejak tahun abad 18 itu. Kita baru mulai. Nah, oleh karena itu sekarang ini misalnya isu tadi soal perubahan iklim dan sebagainya, harus ada keadilan di situ. Kami baru menikmati. Pertumbuhan ekonomi kita baru tumbuh. India juga begitu. Ya, start from zero gitu nggak bisa Mas ya? Ya, artinya begini, taruhlah misalnya juga soal pada kontribusinya. Berapa sih PDB tonase karbon mereka terhadap kita? Itu jauh sekali. Bayangkan misalnya negara-negara yang kemarin baru aja COP27 di Kairo, negara-negara yang kepulauan, negara-negara Afrika, termasuk kita, Vanuatu dan sebagainya. Mereka kontribusinya tidak lebih dari 4%. Akumulatif. Iya, kontribusi untuk karbon CO2-nya dunia. Nah, bandingkan dengan negara lain. Tetapi karena mereka ada di negara-negara kepulauan, negara kecil kepulauan, mereka paling terdampak ketika terjadi kenaikan suhu iklim ini pada permukaan air laut. Nah, inilah yang kemudian membuat mereka berjuang supaya ada istilahnya kompensasi kerugian dari negara-negara besar itu. Nah, kemarin disetujui itu di COP 27 tadi untuk pendanaan kerugian dan kehilangan istilahnya. Loss and damage itu disetujui di sana. Nah, ini mulai sebenarnya ke arah situ bahwa negara-negara yang punya kontribusi besar juga harus membantu. Apalagi ini setelah COVID, pasca COVID, krisis energi dan sebagainya, mereka pasti kebebanan besar. Gitu loh. Maka kemudian kita hari ini, atau paling nggak kemudian kemarin G20, kalau kita mau melakukan transisi energi, kita mau kapan aja, net zero emission kita mau tahun 2050, sebelum 2050, meskipun kita menetapkan 2060, sangat bisa. Selama kemudian ada investasinya. Itulah yang kemudian kemarin di G20, salah satunya kita mendapatkan komitmen pendanaan untuk istilahnya pensiun dini ya, early retirement pembangkit listrik batu bara dari G7 ya, terutama oleh Amerika. dan Jepang itu. Yang $100 juta itu. Bukan, 20 miliar dolar. 20 miliar dolar. Iya, kamu hitung di berapa triliun tuh. Harus begitu. Supaya kemudian kita yang sebetulnya memiliki aset karbon besar, hutan kita, kemudian nanti potensi renewable kita ini, ya harus didorong gitu kalau kita mau mencapai itu. Nah, behavior masyarakat seperti apa, Mas? Menurutnya, maksudnya gini, apa sih bedanya masyarakat yang ditopang oleh energi bersih dan energi kotor ini sebenarnya? Ya, memang kita pertama ya, tren global memang sudah mengarah ke situ. Ya, artinya sekarang kamu lihat Barclays, kemudian Standard & Poor, kemudian JP Morgan, dan banyak sekali bank-bank di Korea Utara, Korea Selatan, kemudian Jepang, termasuk Cina. Mereka sudah menghentikan proyek-proyek khususnya pendanaan untuk proyek batu bara.
artinya pembangkit listrik batu bara sudah dihentikan pendanaannya oleh bank-bank itu. Nah, kemudian juga tren global bahwa akan terjadi semacam pengenaan kredit karbon ketika barang itu juga akan masuk ke wilayah negara tertentu, termasuk orang. Jadi nanti kalau kita masuk ke negara tertentu, karbon kredit kita akan dihitung. Tiket kita juga akan dihitung sampai ke sana karena menggunakan pesawat itu juga memberi kontribusi terhadap emisi karbon. Nah, dunia akan semacam itu ke depan ya. Nah, kemudian ekosistem kendaraan listrik, mobil listrik di negara-negara maju juga terjadi. Nah, cuma memang setelah pasca perang Rusia dengan Ukraina ini semacam kayak terhenti. Batu bara bangkit lagi nih. Iya, mereka mengaktifasi. Tapi jangan lupa, itu disalahartikan bahwa mereka meskipun mengalami atau mengaktifasi batu bara kembali, tapi mereka tetap menjaga komitmen untuk istilahnya green pada ekonomi mereka tahun ada yang 2030, ada yang 2045 dan sebagainya. Gimana memastikan bahwa revitalisasi energi batu bara ini selama pandemi yang banyak terjadi ini nggak jadi keterusan gitu, Mas? Tetap punya komitmen bahwa ini hanya sementara waktu gitu, sehingga kita punya benchmark komitmen yang sama-sama yakin bahwa ini serius betul kita dunia ini dalam transformasi energi. Oh ya, semuanya kelihatan sebetulnya. Kalau kita nggak pernah membaca ya dokumen-dokumen internasional, memang kita nggak mengerti. Eropa misalnya, mereka sudah Komisi Eropa itu sudah mendeklarkan komitmen ini yang disebut dengan kebijakan hijau Eropa. Itu sudah sekian tahun yang lalu gitu loh. Dan mereka akan melakukan renewable energy itu 2030. Tetapi ini kan kemudian mereka kan melakukan kebijakan, terutama misalnya negara-negara kayak Jerman, Inggris dan beberapa negara yang terdampak pada gasifikasi dari Rusia ini kan mereka memperlakukan semacam bridging ya, untuk mencapai ke sana dia pakai gas dulu karena gas ini meskipun dia energi fosil tapi emisinya lebih kecil daripada batu bara. Mereka bridging di situ, tetapi lupa mereka secara strategis bahwa suplai batu bara itu kendalinya ada di Rusia. Sehingga terjadi suplai gas. Sehingga kemudian ketika terjadi perang, mereka diputus gitu loh. Semua. Itu yang terjadi. Sehingga negara-negara Eropa kemudian mencari upaya baru kan, termasuk mengaktifasi batu bara. Tidak hanya batu bara, tapi juga nuklir ya. Mengaktifasi nuklir itu. Nah, Mas. Nah, ini yang terjadi juga. Misalnya Cina, India itu termasuk kontributor terbesar, salah satu ya batu bara. Tetapi jangan lupa kenaikan pertumbuhan renewable energy mereka sangat besar. Sekarang misalnya cepat ya. Misalnya, dan udah dipakai atau belum, Mas? Sudah dipakai simultan ya berarti. Iya. Jadi misalnya India ini sekarang dia menjadi presidensi G20 setelah Indonesia kan, si Modi. Mereka sudah declare besar-besaran untuk renewable-nya. Nah, ini yang kemudian dikatakan oleh Presiden ya Pak Jokowi. Dengan demikian kita supaya kemudian tetap hati-hati. Artinya hati-hati manakala kita belum energi kita menjadi renewable energi. Penggunaan batu bara, BBM, kemudian gas harus dimaksimalkan selama belum ada topangan yang kuat gitu. Karena energi ini menyangkut juga soal rantai pasok gitu. Nah, peristiwa di Eropa saya kira menjadi lesson learned ya. Karena ini kan menyangkut rantai pasok. Ketika mereka gasnya, rantai pasoknya kemudian bukan ada pada wilayahnya dan negaranya yang bisa dikontrol secara langsung. Ketika terjadi krisis geopolitik, mereka bisa di-cut. Nah, kita harus memastikan itu untuk menuju pada net zero emission. Itu manfaatkan penggunaan batu bara, energi fosil yang lainnya
sembari kemudian kita punya tulang punggung, backbone yang kuat. Artinya dalam konteks pasokan energi terbarukan. Nah, Mas, ini kan tadi Mas Eko sempat singgung soal tren, global trend ya. Ya. Salah satu hal yang menjadi global trend itu misalnya dulu dalam pengetahuan, dalam R&D dan lain-lain kita menjadi yang terakhir di dalam barisan tren ini gitu ya. Kan dunia ini bergerak, kita menjadi yang paling terakhir nih. Ya. Dalam hal itu konsekuensinya kolonialisme terjadi ke tempat kita gitu misalnya. Ya kan. Nah, dalam renewable energy ini konsekuensi terburuk apa yang bakal kita rasakan gitu ya, sebuah negara rasakan, gak hanya Indonesia gitu, apabila dia menjadi yang terakhir dalam mengikuti barisan global trend ini gitu. Tolong. Ya, karena begini ya, potensi kita hampir 450 gigawatt ya untuk renewable energy. Nah, ini potensi yang sangat besar. Mulai dari energi angin, energi energi surya, termasuk kemudian garis pantai kita, kemudian hydropower dan sebagainya. Nah, itu di satu sisi. Di sisi yang lain, kita punya resources untuk menunjang renewable energy. Itu yang disebut dengan nikel. Kita sudah melakukan hilirisasi. Maka Presiden waktu itu kita ini bisa menjadi epicentrum renewable energy tingkat global. Tetapi kita juga bisa menjadi pemasok terbesar teknologi renewable energy. Namanya baterai. Karena yang sama Australia kemarin di G20. Ketika Australia kan punya Vero. Ya. Nah, untuk menjadi baterai listrik ini memang harus dikawinkan teknologinya. Ya, you punya ini, saya punya ini. Mari kita kerjasama. Kira-kira begitu. Nah, prinsip Presiden untuk memberikan kebijakan hilirisasi di kita supaya kemudian nilai tambah yang ada pada ferronikel ini ketika kemudian diekspor secara mentah itu kan loss semuanya. Added value-nya nggak ada di kita. Tapi ini soal teknologi, soal tenaga kerja, soal investasi, dan transfer itu kan knowledge juga. Transfer knowledge. Nah, ketika itu terjadi kan, saya lupa datanya, kenaikan itu begitu luar biasa. Nah, ini yang sekarang kemudian Eropa istilahnya perang dengan kita. Meskipun pada tahap pertama kita kalah kan di WTO, tapi Presiden kan nggak mau kalah ini. Lanjutkan. Karena apa? Banding ya Mas ya? Banding. Karena apa? Yang soal ini ya. Biji nikel transfer ya. Karena apa? Mereka juga memerlukan hal yang nggak adil juga. Sawit kita juga nggak diterima oleh mereka. Itu mau gua tanya. Kenapa banyak banget barang kita kena tolak di situ? Iya. Dan semuanya atas nama hijau loh, ekonomi hijau. Atas nama Jadi begini, memang ada trikinya mereka ini. Jadi tadi baru muji-muji Eropa soalnya Mas Eko kan. Bukan. Pada dasarnya kalau kita lihat dokumen-dokumen Komisi Eropa ini terkait dengan renewable. Jadi mereka ini sangat tergantung dengan apa yang disebut dengan material kritis. Material kritis itu salah satunya adalah nikel. Ada kobalt, ada rare earth, dan yang sebagian besar ada di kita. Agak tahu gue nih. Dan dia sudah menyatakan. Agak paham nikel sekarang ya. Komisi Eropa itu sudah menyatakan ini nggak boleh ada kemudian negara yang istilahnya dominan. Selain bukan hanya dominan tapi memproteksi. Gitu loh. Karena ini untuk masa depan transformasi energi dunia. Betul, gitu. Terutama buat mereka. Artinya Eropa ini kalau mereka mau renewable energy juga, mereka rantai pasoknya juga masih sangat tergantung dengan kita. Iya. Nah, itu satu. Tapi alasan mereka kan untuk besi tahan karat itu. Soal narasi. Iya, karena mereka selama ini memang menjadi istilahnya eksportir besar besi tahan karat itu yang sumbernya dari nikel itu. Nah, artinya apa? Barang mentah diekspor ke mereka, kita beli dari mereka sendiri dari bahan dasar kita. Itu yang Presiden nggak mau gitu. Artinya banyak nilai lebih yang mereka
ambil dari situ. Kalau mereka mau kerjasama semacam itu, Presiden sudah mengundang, datanglah ke sini, investasi di sini. Bikin smelter di sini, bikin pabrik di sini. Dan Presiden juga punya komitmen untuk memberikan banyak sekali insentif bagi investor-investor yang mau melakukan itu kan. Nah, ini kan artinya lagi-lagi kembali ke peran sejarawan ini, Artinya ketika Presiden memutuskan hal ini, berarti kan ada trauma dan ada lesson learned di masa lalu kita juga yang mungkin dituliskan oleh para sejarawan yang membuat kita akhirnya tahu dan akhirnya belajar. Oh, kita nggak boleh lagi nih terjerembab dalam lubang yang sama. Mengekspor mentah-mentah, kita beli barang setengah matang dan bahkan barang matang dengan value nilai yang berkali-kali lipat. Nah, pelajaran apa sih Mas yang akhirnya perlu kita perbaiki, perlu kita resapi sampai akhirnya Presiden memutuskan dengan tegas seperti ini? Ya, pelajaran yang paling penting soal ini sebetulnya peristiwa G30S ya. Peristiwa kemudian 67. Ya. 67 itu Undang-Undang 1 PMA. Undang-Undang 1 PMA. Nah, tapi pada saat itu kan masih terjadi perang dingin ya. Ya, di mana kemudian sebenarnya kebijakan Presiden Soekarno itu kan dia ingin agar kita punya sumber daya dulu. Sumber daya manusia, makanya disekolahkan kan, banyak orang disekolahkan. Sayangnya kayak Eropa Timur waktu itu kan banyak. Ya karena memang itu afiliasi politiknya Barat waktu itu memusuhi gitu. Nah itulah kemudian sehingga modal asing ditutup dulu, supaya kita nanti dari sekolah, mereka yang sekolah-sekolah itu kembali supaya mereka bisa menjalankan itu semua. Nah tapi kan itu kemudian lebih didahului dulu oleh namanya kudeta 30 September itu. Yang intinya menurut saya adalah kalau orang sudah banyak mengatakan soal terjadinya persaingan di tingkat elit kita, tetapi sebetulnya didasari oleh kepentingan-kepentingan asing yang waktu itu mereka sudah banyak sekali menanamkan istilahnya agen-agennya di sini. Dan itu terjadi ketika kemudian Soekarno lengser. Baru setahun, mungkin nggak ada setahun tuh, karena 66 67 kan? 67 ya, kira-kira setahun lah. 67 itu baru naik Mas jadi pejabat presiden kan? Iya, artinya dalam waktu secepat itu kemudian PMA dikeluarkan. Nah, dalam PMA itu kemudian konsesi-konsesi terbesar buat misalnya Freeport terutama misalnya itu jatuh ke tangan mereka. Nah, baru pada Pak Jokowi konsesi yang hanya kurang 10% itu kita sebagai pemilik tambang ya kemudian direvisi, diminta bahwa konsesi yang baru harus kita yang dominan 51% dan mereka juga harus berubah ke rezim perizinan bukan rezim kontrak gitu loh. Nah inilah yang menurut saya penting, misalnya di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, di dalam Undang-Undang kemudian Minerba itu jelas bahwa kita sudah memberlakukan rezim perizinan, bukan rezim kontrak lagi, yang bisa kemudian sekian tahun dan konsesinya kemudian menguntungkan pihak istilahnya modal asing, kira-kira begitu. Kita bukan menolak modal asing, tetapi kemudian supaya fair dalam. Dan ini bukan cuma di emas di Freeport aja kan, banyak sektor-sektor energi lain yang Minerba seperti itu ya. Nah ini sejarawan kan akhirnya yang menuliskan fakta-fakta tanpa diganggu, tanpa bias gitu kan, bias rezim, akhirnya bisa jadi pelajaran bagi generasi setelahnya untuk membuat kebijakan yang lebih tepat dan sustainable. Paling nggak semacam itu. Dan itu visi Presiden jelas bahwa hilirisasi istilahnya akan menambah pendapatan dan pendapatan negara ya tentunya, kemudian akan membawa bangsa kita mampu mengelola resourcesnya untuk kepentingan rakyat lah, kira-kira itu. Nah Mas, ini yang Mas Eko ceritain dari tadi ini itu hubungan yang harmonis antara non-human agent dengan human agentnya. Jadi saling membutuhkan, kita butuh energi jalan. Tapi gimana masuk ke era sekarang yang kita kayaknya nih harus bertarung dan bertanding dengan ciptaan kita sendiri gitu. Misalnya AI gitu, misalnya yang pelan-pelan akan menggantikan manusia. Seperti kita tahu
revolusi 4.0 di Jerman itu awalnya kan soal ada indeks inovasi Jerman dan produktivitas industri Jerman yang menurun. Nah akhirnya mereka menemukan solusi yaitu 4.0 di mana harus automation, terus Internet of Things dan lain-lain, sehingga industri 4.0 ini terwujud yang awalnya itu konteksnya sangat Jerman sebenarnya dengan kebutuhan Jerman. Nah ketika itu menyebar ke seluruh dunia yang mana kita ini bukan Jerman tentunya gitu ya. Yang dimakan adalah ya orang, manusia lainnya gitu kan. Jadi bukan manusia memakan manusia, tapi kita dimakan oleh robot, benda-benda dan ciptaan kita sendiri. Nah, ini gimana Mas melihat proyeksi masa depannya dari Mas Eko sendiri dalam pertarungan antara manusia dan benda-benda ini gitu? Ya, sejak dulu manusia selalu berkreasi untuk menciptakan semacam teknologi. Bang, makasih ya Bang. Thank you Bang, makasih banyak Bang. Menciptakan semacam teknologi yang bisa melampaui dirinya, yang bisa melampaui akal sehatnya. The extension. Ya. Nah, misalnya yang dalam sejarah sering diungkap itu adalah bagaimana manusia bisa menghidupkan manusia yang mati. Kira-kira itu. Ini Yesus. Karena mungkin mereka membaca cerita-cerita kenabian, ada nabi yang bisa menghidupkan itu. Tetapi itu dialami. Nah, di dalam itu mimpi terbesar umat manusia kali ya. Abad 19 ya. Itu sudah tercipta novel Dr. Frankenstein. Frankenstein. Yang dia bisa menciptakan manusia listrik yang kemudian dialiri oleh petir dan listrik sehingga dia bisa hidup. Padahal itu manusia yang sudah mati. Itu abad keberapa tuh Mas? 17 sekian. Wow. Dan itu pernah di Eropa udah mikir gitu ya. Pernah dilakonkan, istilahnya dibikin sandiwara oleh Bung Karno waktu dia di bukan. Setelah di Bengkulu. Mantap. Tonilnya Bung Karno salah satu. Memang Frankenstein. Ini masalah referensi ya. Memang Bung Karno tuh passionnya emang berkesenian nih. Pakai Trisakti kalau kata Bung Karno. Yang pertama. Nah jadi dia selalu berupaya untuk menciptakan super power atau hero-hero yang ada di dalam, termasuk cerita-cerita. Ada Superman, ada ini. Nah di negara kita pun ada kan. Ada Gatot Kaca, macam-macam lah. Nah ini sebetulnya satu imajinasi yang menurut saya juga positif ya, karena selalu alam pikiran manusia itu ditantang oleh ekosistem yang selalu berubah, termasuk tadi disebut soal artificial intelligence, kemudian juga teknologi 4.0 dan sebagainya. Nah, tapi kembali lagi menurut saya bahwa apapun itu persoalan humanity itu yang nggak bisa tergantikan oleh mesin-mesin itu sendiri itu. Nah, yang itu adalah buatan manusia. Nah, misalnya pada titik kita menghadapi krisis COVID misalnya kemarin. Meskipun kemudian ada istilahnya penawar-penawar COVID, ya, tetapi kemudian sektor manusia ini untuk kemudian saling menolong, berinteraksi dalam kondisi sama-sama susah itu masih terus terjadi, dan justru kita menyaksikan begitu kuat itu terjadi. Termasuk kemudian kesadaran untuk melihat bumi ini ternyata ketika aktivitas berhenti, paling tidak dikurangi, langit biru. Langit bisa biru gitu loh. Nah artinya apa? Kalau ini mau dikontekkan di dalam misalnya gerakan adaptasi iklim, itu bisa terjadi sebenarnya. Kalau kita mau mengurangi itu. Tuhan kasih gambaran kali Mas ya. Iya.
di tengah aroma dan nuansa pesimisme, apalagi kalau kita lihat Donald Trump kan Ya. bikin perjanjian Kyoto Protokol macam-macam jadi setback. Pandemi menunjukkan hal yang lain ya Mas ya. Iya, ya saya kira selalu ada hikmah yang kemudian manusia itu istilahnya berpikir sejenak lah, bahwa apa yang dia ciptakan itu tidak seberapa dengan apa yang sudah menjadi istilahnya ikatan-ikatan batin, ikatan-ikatan sosial di masyarakat yang sudah ada itu. Kalau di Islam tuh qadarullah. Ya, apapun istilah. Ya, tapi artinya Mas, ini artinya ada perubahan peran negara gitu ya. Yang satu ya itu tadi yang seperti Mas Eko bilang, to protect the humanity gitu tuh, tugas negara gitu ya. Nah, berarti konsep-konsep kayak universal basic income, terus bansos, bagaimana negara akhirnya mengkompensasi kemajuan teknologi itu jadi relevan dong. Iya, karena itu basisnya kan kebijakan itu juga basisnya adalah istilahnya awalnya dimulai dari unit yang paling kecil, unit masyarakat, unit RT, unit kampung dan sebagainya, yang mereka memang masih punya kesadaran kuat untuk saling membantu. Nah ini saya kira sosial kapital itu kita bicara di situ. Inilah yang kemudian diangkat menjadi kebijakan nasional kita. Jadi kalau kita dalam konteks istilahnya bencana atau kemarin waktu krisis dan sebagainya, memang peran negara ada di situ, karena di dalam bunyi undang-undang kan juga jelas disebutkan peran negara untuk melindungi, memprotek masyarakat yang kena musibah dan sebagainya. Saya kira negara lahir juga kalau kita balik ke sejarah itu memang diawali dari konteks yang kecil-kecil itu untuk mendeklarkan menjadi negara Indonesia sekarang gitu. Ada kalau dulu ada Jong Jawa, ada Jong Sumatera, ada Jong Jawa dan sebagainya. Ini kan semua saling terhubung akhirnya dan memiliki perasaan yang sama, kira-kira itulah. Nah, ini sebagai kesimpulan nih Mas. Masuk sini nih. Apa pentingnya anak muda Indonesia dan penonton total politik untuk paham substansi dari buku Jejak Listrik di Tanah Raja ini. Apalagi ini bercerita tentang Mangkunegaran. Nah, kemarin kita satu republik ini perhatiannya tertuju kepada Puro Mangkunegaran. Nah, iya. Mantap juga. Aduh. Kebetulan memang. Kebetulan memang. Mantap. Gak usah ditit ya. Ini soal Mangkunegaran dulu. Mangkunegaran kebetulan. Kasih dekat dulu Mas. Kebetulan dipimpin oleh Mangkunegoro 10 yang masih anak muda, Gusti Bre yang mungkin usianya 26 tahun ya kira-kira. Lulus UI jadi raja Mas. Di Vio Anda nih. Anda jadi pegawai dan lulus UI. Itu yang benar tuh. Lulus UI jadi raja kawan. Mantap Bos. Silakan Mas. Nah kemarin itu waktu pernikahan putra Pak Jokowi, Kasih dekat dulu. Kaisang itu kami sendiri atau saya sendiri ya begitu takjub dalam pengertian bahwa memang selama ini kayak aset budaya besar Mangkunegaran ini seolah-olah tertutup ya, mungkin oleh pandemi juga mungkin oleh semacam tampilan yang menurut saya yang akhirnya kemudian mendapat dukungan pemerintah untuk direnovasi ya, sehingga tampil begitu grande dan elegan gitu loh. Saya gunakan istilah grande ini. Nah, itu yang kemudian harapan kita supaya di bawah kepemimpinan Gusti Bre yang milenial ini tidak hanya mampu menarik wisatawan, karena di sana ada rehabilitasi taman yang baru Taman Pasiman Mas. Pracimatuin. Tetapi Mangkunegaran juga harus menjadi basis produksi kebudayaan. Oleh karena itu saya mengharapkan supaya konsep bebrayan ini kan kalau dalam bahasa Jawa bersama dan kemudian proses dokumentasi, digitalisasi khasana kebudayaan itu dilakukan dengan dukungan pemerintah. Nggak mungkin kalau nggak ada dukungan pemerintah.
Itu yang untuk Mangkunegaran. Nah, tetapi untuk secara umum kalangan milenial, ya ini ada bumbu-bumbunya lah, supaya terus menonton Total Politik, kira-kira begitu bumbunya. Nah, karena menurut saya dalam konteks wacana-wacana yang dikembangkan oleh Total Politik, yang tidak hanya soal politik praktis tapi juga makna filosofis dan sebagainya, pasti kalian akan punya referensi ya. Dari referensi itu juga kalian akan punya dorongan untuk misalnya mencari, dorongan untuk kemudian menemukan ya banyak hal. Misalnya hari ini kita menyinggung Noval Harari, menyinggung soal Arnold Toynbee ya, kemudian Ibnu Khaldun, yang lain-lain ya. Carilah itu babon-babon referensinya, karena pemikiran-pemikiran mereka ini sangat diakui oleh dunia ya. Harari ya, dengan background sejarawan, dia bisa manggung di World Economic Forum untuk menjelaskan perjalanan ekonomi dunia. Bayangkan, itu sama sekali nggak terbayang oleh saya yang juga alumni sejarah semacam Noval Harari gitu loh. 10 tahun lalu nggak kebayang ini, masih 20 tahun lalu ya. Karena apa? Bicara soal sejarah itu bisa soal tahun, bisa soal kematian dan sebagainya. Bicaranya di Leiden itu Mas ya. Iya, tapi bagaimana seorang Harari bisa menggambarkan proses perjalanan ekonomi hingga hari ini dengan perspektif historis atau global historis itu. Nah, ini saya kira meskipun Harari orang luar, tetapi supaya kita juga bisa muncul Harari yang lahir dari Indonesia. Dan manakala kemudian secara umum ya, manakala kalian menemukan tidak hanya ilmu sejarah tapi ilmu yang lain secara konsisten, Anda akan bisa merubah dunia. Saya kira itu ya, dalam konteks yang ilmu yang Anda geluti. Ya. Seperti kita bicara Pak Jokowi kekeh untuk kita harus tingkatkan, kita tidak boleh ekspor mentah. Itu kan karena kita belajar dari sejarah. Selama ini kita ekspor mentah terus-terusan. Tapi tadi belum saya elaborasi. Saya elaborasi misalnya lesson learn apa? Lesson learn tadi bahwa pelajaran dari konfigurasi politik pada saat itu yang bisa kemudian menjatuhkan Soekarno. Nah, ini pun artinya apa? Bahwa kita memiliki kawasan-kawasan ASEAN aja atau Asia Indo-Pasifik lah misalnya. Ada Australia yang punya ferronikel, batu bara juga besar. Kemudian juga Filipina juga penghasil nikel yang juga besar. Kemudian daerah lain. Epicentrum politik ini secara geopolitik ya, juga akan bisa bergeser. Ini yang saya kira penting kita meningkatkan. Jangan sampai misalnya tadi kalau kita bicara soal pemilu dan sebagainya, kita menjadi lemah oleh istilahnya politik-politik sesaat. Tapi paling tidak kemudian kita, siapapun presidennya, akan mengkokohkan kita sebagai epicentrum negara besar yang kaya akan potensi energi terbarukan. Lesson learn dari Mangkunegaran 7 ini apa? Lesson learn dari Mangkunegaran 7 yang Mas itu yang nggak pernah orang tahu bahwa ulas habis di sini. Satu ya, Mangkunegaran 7 itu satu. Kita tahu bahwa 1 April sejak 2019 sudah diperingati sebagai Hari Penyiaran. Nah, itu penetapan Hari Penyiaran 1 April itu adalah saat itu Mangkunegaran 7 mendirikan namanya Solo Vereniging Solo Radio Vereniging SRV. Itu radio pertama yang dibikin pribumi. Jadi ini satu peristiwa penting ya. Kenapa peran radio waktu itu begitu penting untuk mengimbangi siaran-siaran radio dari Nihrom, dari radio Belanda saat itu. Nah, ini pribumi pertama. Dan yang kemudian saya tulis di situ, yang tidak pernah diketahui publik peran dari Mangkunegaran 7 adalah dia memprakarsai pertama kali pendirian pembangkit listrik tenaga air. Bayangkan tahun 30. Mikrohidro ini, Pak. Iya, yang saat ini menjadi salah satu andalan dari renewable energy itu pembangkit listrik tenaga air. Tahun 30 dia sudah memprakarsai itu. Dan waktu itu setelah beroperasi 2 tahun dipotong oleh Belanda karena mereka takut.
kalau teknologi kelistrikan dikuasai oleh pribumi akan membahayakan kepentingan ekonomi politik Belanda. Mangkunegaran tujuh yang terlalu maju apa kita yang mundur lagi ke belakang? Nah itulah yang saya singgung, bahwa pikiran dan visi Mangkunegaran itu melampaui zamannya. Itu loh. Inilah kata-kata seorang sejarawan itu, melampaui zamannya. Dia melihat perkembangan teknologi itu bisa menjadikan rakyatnya menjadi maju. Itulah yang kemudian dipangkas oleh pemerintah kolonial. Karena bahaya nih, pribumi sudah menguasai teknologi energi buat kepentingan ekonomi politik mereka kan. Karena waktu itu Belanda juga lagi besar-besarnya pemerintahan mengekspansi pembangkit listrik tenaga air ini ke seluruh wilayah Hindia Belanda. Melampaui zamannya. Sama halu bedanya apa Mas? Beyond. Gitu. Dan satu kesamaan novel Yuval Noah Harari dengan ada abang kita, Dit. Siapa? Yang kata Mas Eko tadi, Yuval Noah sejarawan bisa ngomong di World Economic Forum. Abang kita Zulfan Lindan bisa gara-gara antitesis bikin judul Detik filsafat Hegel. Antitesas. Sampai jumpa.